Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. XAU USD di time frame D1 saya akan mulai untuk menganalisa di pagi ini. Oke, dari pergerakan atau susunan candle terakhir ya, kita perhatikan setelah kemarin hari Jumat itu ada breakout impulsif bullish ya di sini ya. Dengan sesuai yang saya sampaikan di hari kemarin, terjadi dorongan kuat oleh buyer ya dan membentuk candle warna hijau atau candle naik. Sempat kemarin terjadi penurunan ya di kisaran 1850 dan terjadi kenaikan kurang lebih di 1874 di area sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang bisa kita dapatkan ya, untuk saat ini di time frame daily belum terjadi retest ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini masih candlenya masih kecenderungan kuat naik, belum ada informasi yang menunjukkan pembalikan dari candle di time frame D1. Tapi kemarin ya kalau kita perhatikan di sini volume atau body candle dari yang besar seperti ini ya, candle impulsif bullish ya, body panjang ya, volumenya seperti ini. Nah, di candle kemarin sudah mulai melemah ya, bodinya sudah mulai kecil. Nih perhatikan teman-teman ya, dari body besar ya, nih body candlenya segini, kemudian kemarin body candlenya lebih kecil dari sebelumnya. Ini juga termasuk sudah terjadi pelemahan ya pada buyer ya, meskipun candle warna hijau tapi kecenderungan kekuatan kenaikannya tidak melebihi dari volume atau body candle yang di hari sebelumnya. Ini menjadi catatan penting ya. Apakah hari ini nanti, yang pasti kalau kita perhatikan di sini kemungkinan besar juga dia akan tes ke 1877. Nah, di area ini ya, di 1877 kuat tes area situ ya. Ini yang bisa kita dapatkan di time frame D1 ya. Dari yang pertama, poin pertama, terjadi pelemahan body ya, meskipun di sini ada penutupan candle naik ya. Ini yang bisa kita dapatkan ya. Belum terjadi area retest karena belum ada sinyal dia terjadi reversal ya. Tuh dia coba tes lagi di area bawah retest seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di time frame H4 ya. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4? Kemarin sempat kita di sini tarik garis Fibonacci retracement ya, yang berada di 50% hingga 61,8%, tapi penurunannya atau koreksi ya, atau pembalikan ke area retest belum terjadi ya, terhenti di kisaran 1850 ya. Mungkin lebih detail nanti kita lihat di time frame H1. Tapi yang saya sampaikan kemarin dari rally kemudian membentuk area base, kemudian area terus kemudian rally ya. Dia berhasil breakout ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini base, rally, base ya. Di time frame H4 kemarin berhasil juga membreakout ya area resisten terkuat yang di sini ya. Ini ada impulsif bullish ya, perhatikan. Nah, kemudian di candle berikutnya si dorongan kuat naik karena dari candle impulsif bullish, tapi bodinya perhatikan dari body besar menjadi body kecil. Nah, di candle berikutnya di sini membentuk long leg doji ya. Ini termasuk candle pembalikan ya atau reversal. Nah, kalau ditutup di time frame H4 muncul candle candle long leg doji yang warna merah ini. Kemungkinan besar untuk hari ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya akan terjadi koreksi dulu. Nah, ini yang bisa kita dapatkan di H4 ya. Nah, poin di H4 yang pertama yang bisa kita dapatkan di sini ya,
Yang pertama membentuk penutupan di H4 ya, membentuk long leg doji ya. Ini termasuk golongan reversal, akan terjadi pembalikan ya. Kemudian body struktur candle ya, terlihat juga dari body besar, kemudian bodinya mulai mengecil dan ada perubahan body, apalagi di sini ditutup di warna merah. Nah, ini jadi pelemahan pada buyer ya, dan di sini ada tekanan, ada perlawanan juga dari seller akan mencoba mendorong atau tes ke area sini. Kemungkinan besar seperti itu. Ya, ini yang bisa kita dapatkan di time frame H4. Sekarang kita coba masuk di time frame H1 ya, yang lebih detail, di mana titik entry kita. Yang pertama saya akan membersihkan dulu ya dari mapping kemarin. Ini yang pertama. Oh, sebentar saya jelasin dulu aja deh. Dari pembukaan kemarin ya di time frame H1 di sini ya terjadi koreksi ya, sesuai yang disampaikan juga kemarin ya, terjadi koreksi tapi tidak melebihi dari 1846 ya. Nah, koreksi di sini kemudian dia membentuk lower high ya, dari lower low lower high ya, kemudian dia sempat koreksi sedikit di sini tapi tertahan di area support ini ya. Nah, bergerak di area level psikologi ya. Kemudian kemarin sore saya sudah kasih informasi ke teman-teman, penarikan dari trendline atas dan trendline bawah ini membentuk flag ya. Chart pattern berbentuk flag, di mana bullish flag ini mengkondisikan dia akan melanjutkan tren naik. Terbukti ada breakout nih ya, breakout ini menembus area trend line ya. Kemarin saya informasikan pembatasan batas profit area 1865. Di sini breakout, ada susulan candle berikutnya ya, langsung menyentuh area 1865, ditutup di candle berikutnya sudah volume-nya mulai mengecil, apalagi di sini ada warna merah. Ini terjadi retest ya, koreksi area resisten awalnya sekarang sudah jadi support. Kemudian di akhir sesi masih kecenderungannya dia kuat naik, berhasil menutup candle merah ini dan terjadilah sideways area sini. Ini ceritanya seperti itu di time frame 1 ya. Sekarang saya akan membersihkan di beberapa mapping kemarin ya, yang ini sudah terpakai, terus kemudian kemungkinan ini sudah tidak dipakai lagi ya. Ini saya akan hapus dulu Fibonacci retracement-nya. Oke, sekarang saya rapikan dulu sebelum saya jelaskan untuk target titik entry kita hari ini. Yang pertama ini saya ganti di area sini ya, ini level psikologi di 1874 ya. Di sini ini jadi titik acuan kita ya teman-teman, 1874 ya. Kemudian level psikologi berikutnya adalah di area sini ya, ini area sini 1865. Ini akan menjadi level psikologi berikutnya yang di bawah. Oke, di sini ya. Terus kemudian titik berikutnya adalah ini, saya akan ganti jadi support ya. Jadi support, kemudian ini juga jadi area support terkuat di sini ya. Oke, tetap warna biru ya. Kemudian ini juga ada titik support 1860. Oke, 1860 ini berdekatan ya dengan area 1857 ya. Nih. Oke, saya akan menjelaskan ya ke teman-teman dari pergerakan atau target entry kita. Kalau kita perhatikan di candle terakhir di time frame H1 ya, memang di sini membentuk warna merah, tapi masih areanya masih area sideways, belum ada perubahan, di mana di sini terjadi pembentukan level psikologi ya, di area 1865 sampai dengan 1874 ya.
Pertama yang kita bisa lihat tadi di time frame H4 ya, akan terjadi koreksi atau reversal. Jadi kemungkinan dia akan tes level psikologi di 1865 area sini ya. Kemudian target penurunannya ya di hari ini di kisaran ya, bisa diperhatikan di sini di kisaran 1860 sampai dengan 1857 ya. Batas bawahnya adalah 1850, area terkuatnya di sini. Jadi kemungkinan besar dia akan koreksi sampai area 1857 sampai 1860 area sini. Ya, koreksinya akan mendekati area sini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, jika nanti ini terjadi koreksi ya, kalau dari jarak antara 1860 sampai 1865 juga selisihnya $5 ya teman-teman. Jadi nanti benar-benar pastikan bagi yang mau ambil sell ya 1864 atau 63, nanti benar-benar perhatikan struktur candle yang terjadi di area sini. Ya, kemungkinan dia kalau breakout area 1865 dia akan mendekati 1857 sampai 1860 ya di area sini. Jadi titik untuk buy yang pertama ya itu di 1850 ya di area sini ya. Nanti kalau ini bergeraknya koreksi sampai 1850 ya atau 1857 ya dari dua level ini boleh ambil buy ya. Apalagi kalau nanti di sini ada ekor panjang, bodi kecil ya, berarti itu tandanya peluang kenaikannya lebih besar ya. Nanti kita lihat aja target turunnya ini di kisaran ini ya, 1850 sampai dengan 1857 ya. Dengan syarat dia break di bawah 1865. Nanti teman-teman pantau aja ini. Ini saya kasih penebalan aja. Ya, bisa pantau di area sini. Oke, pantau area sini ya. Saya kasih blok. Nah, jadi kalau mau buy bisa di 1857 ya, buy di area sini. Ya, ada dua ya kondisinya ya. Kalau buy di 1857 berarti pasang stop lossnya di bawah 1850. Kalau buy-nya di 1850 ya, pasang stop loss-nya bisa di bawahnya nanti di area candlestick pattern ya, pembentukan pattern di bawahnya itu boleh pasang stop loss. Oke, kalau mau ambil sell di bawah 1865 ya bisa di 1864 atau 63 dengan syarat juga sama. Setiap transaksi syaratnya tetap sama ya, harus membentuk pattern ya. Candlestick pattern ya, impulsif bearish atau impulsif bullish ya, atau bullish engulfing atau bearish engulfing ya. Ini yang pertama. Jadi nanti targetnya ini sih tetap naik ya, trennya masih kuat naik ya. Dia akan tes tertingginya hari kemarin 1874. Kalau nantinya ini berhasil di breakout, boleh buy di atas ini ya. Poin terakhir buy-nya di atas 1874, bisa 75, bisa 76 ya, 1875 atau 76. Dengan syarat cari aja nanti kalau lebih bagus sih seperti ini ya, ada impulsif bullish breakout 1874 itu lebih bagus, atau Morobosu bullish. Kalau nanti 1874 berhasil di breakout, maka dia akan ke 1877 ya. Area tertingginya yang ini. Nah, ini ya 1877 nih ada di sini. Ini ya, ini 1877 targetnya ke sini. Kalau nanti 1877 berhasil di breakout ya, dia akan ke 1880-an ya. Kita cari di time frame daily aja. Nah, ini dia akan naik sampai area sini nih teman-teman. Nah, bisa ke area sini. Berdekatan area sini 1887 ya, targetnya sampai dengan 1900. Nah, dan 1902 di sini. Nah, ini akan lebih tinggi lagi naiknya ya teman-teman ya di sini ya.
Jadi kalau dia break 1800 berapa tadi? 1865, sorry 1874 ya. Break 1874, kemungkinan besar dia akan ke 1877 ya, sampai dengan 1887 sampai dengan 1903 itu ya. Nanti kita lihat aja, kita perhatikan. Tapi kemungkinan besar sementara ini dia akan terjadi koreksi dulu ya. Nih, akan terjadi koreksi karena tadi di time frame H4 ada long leg doji. Ya, mungkin ini yang bisa diperhatikan ya, poin-poin pentingnya. Jadi semoga analisa ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan di sini kalau jika kalian nonton video ini tolong jangan di skip, karena nanti kalian tidak akan mengetahui cerita dari analisa ini atau apa yang saya sampaikan, nanti kalian tidak akan paham seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa bantu share channel Zona Forex ini ya, supaya bisa mendapatkan jangkauan yang lebih luas lagi, supaya bisa menjadikan manfaat buat orang banyak. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.